Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang pertama kepada Sohibul Bait, Bapak Sugeng sekeluarga yang saya hormati pada sore hari ini ketempatan pertemuan, dan juga kepada saudaraku semua, Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati. Marilah untuk tak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada hari ini tanggal 21 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 2024 Miladiah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayatnya. Saudaraku yang berbahagia, kita semua umat Islam sudah tahu ya, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci atau bulan penting, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini 1445 Hijriah. Untuk itu kita sebagai umat Islam itu tentunya kita harus ya menyambutnya dengan hati yang gembira. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan yang penting bagi kita umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman ya, laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriah. Namun demikian, sebenarnya Ramadan ini setiap tahun itu mendatangi kita. Maka dari itu bagaimana yang setiap setahun sebulan sekali ini ya, bagaimana cara kita menyikapinya, tentunya harus bisa ada ya, nilai lebih dalam kita menjalankan ibadah siam Ramadan. Mungkin tinggal meneruskan ibadah pada tahun yang lalu, puasa Ramadan tahun lalu bagaimana ya, ini tinggal kita meneruskan bagaimana cara menangkap berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan itu. Ada beberapa hal yang penting bagi kita ya. Yang pertama adalah Ramadan ya, jelas sebagai momentum bagi kita untuk apa? Yaitu yang pertama adalah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita yang meninggal, mungkin teman-teman SMA atau SMP yang telah mendahului kita. Kok kita masih dikaruniai keselamatan atau kesehatan? Ini adalah suatu kenikmatan yang benar-benar kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Marilah kita gunakan untuk meningkatkan taraf amal ibadah kita. Jadi Ramadan ini kita harus punya target. Jangan hanya sekedar menjalankan puasa saja, tapi juga harus mempunyai peningkatan lah ya, cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bagaimana cara menangkap berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini, itu nanti kita akan bisa meningkat taraf ibadah kita.
bukan hanya sekedar menahan lapar haus saja, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita. Umpamanya kita untuk disunahkan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, seperti tadi ya Bu Desri sudah mengawali. Walaupun yang namanya amal soleh itu bukan sekarang saja, tiap hari, terutama di bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan, diperbanyak lagi untuk beramal soleh. Karena tahu amalan di bulan Ramadan itu ibadahnya, pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sampaikan tadi adalah momen untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyadari bahwa kita pasti banyak dosa, banyak salahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul, orang yang banyak salah dan banyak dosa, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tobat yang benar-benar menyesali perbuatan-perbuatan yang lampau, yang dulu, untuk kita bertobat kepada Allah, untuk caranya ya menyesali perbuatan-perbuatan yang dosa itu, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, kullu bani adama khairun wa khairul khata. Jadi setiap anak Adam itu mempunyai dosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah manusia yang gelem bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu maha pemurah kepada hamba-hambanya. Seandainya hambanya kok berbuat dosa seumpama segede gunung apapun, atau mungkin seluas bumi ini dosanya, Allah tetap menerima tobat hambanya. Jadi jangan putus asa dari tobatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat-sangat membuka ya, tobat hambanya, walaupun hambanya itu dosanya ya sepenuh langit dan bumi ini, Allah pasti akan mengampuninya. Itulah kemaha murahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana hambanya yang sudah merasa banyak dosanya, suka berbuat maksiat, kita tinggal menyesali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini marilah kita gunakan momentum untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul yang ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang hidupnya senantiasa melampaui batas. Yang maksudnya itu hidupnya senantiasa banyak dosanya, kon aja pada putus asa sekang rahmate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun dan penyayang. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya yang senantiasa menyesali perbuatan dosanya itu untuk bertobat. Jangan putus asa. Allah sangat membuka lebar-lebar kepada hambanya yang senantiasa mau bertobat. Kemudian yang kedua adalah momen untuk saling kebersamaan, saling menjalin kebersamaan. Inilah momen Ramadan ya. Jadi kebersamaan seperti ini adalah sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Untuk apa? Untuk saling ya kenal mengenal, saling silaturahmi ya. Lebih-lebih ketika sebelum Ramadan itu sudah banyak yang bersedekah, sudah banyak yang cara dulu-dulu itu ya
ngirim ya kepada saudara-saudara yang lainnya, kepada orang tuanya mungkin. Ini menunjukkan adanya kebersamaan untuk saling menjalin silaturahmi kepada sesama. Makanya ada yang menjalankan ketika sebelum Ramadan itu banyak yang ziarah kubur ya. Ini menunjukkan mendoakan kepada saudaranya yang sudah mendahului, apalagi kepada saudara yang masih hidup juga seperti itu, minta maaf, memaafkan, minta doa restu karena kita akan menjalankan ibadah Ramadan yang umpamanya kepada orang tuanya, kepada saudaranya, dan kepada teman-temannya. Jadi cara dulu itu lagi nyong cilik gue agak wong pada nggawa rantang ya, ngirim-ngirim itu sebenarnya untuk ya mendekat lah, ya mempererat ya hubungan ya, cara ya sadranan lah. Tapi kalau sekarang sudah ya mungkin banyak HP, jadi bisa hubungan dengan HP ya. Nah itulah momen Ramadan, yang pertama tobat, yang kedua menjalin kebersamaan, dan yang ketiga adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat atau doa kepada Allah sangat penting. Doa itu adalah salah satu kebutuhan hamba kepada sang kholiknya. Di samping itu adalah ibadah ya, itu juga merupakan sari padinya ibadah itu ya doa. Doa sangat dibutuhkan oleh kita, hubungan antara sang hamba dengan sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya setiap hari sih kita tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kelebihan, ada nilai plus di bulan Ramadan ini adalah insya Allah doa-doa hamba yang sedang menjalankan ibadah Ramadan itu sangat-sangatlah diperhatikan oleh Allah, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu semua tentunya ada persyaratannya, yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, dan juga meninggalkan larangan-larangan. Jadi Allah itu selalu dekat dan mendekat kepada hamba-hambanya, yang hambanya senantiasa mendoa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri telah berfirman bahwa wa idza sa'alaka ngibadingani fa ini qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Allah, wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah itu qaribun, Allah itu dekat. Allah itu selalu dekat kepada hamba-hambanya, apalagi ketika hambanya sedang mendoa kepada Allah, itu sangat-sangat Allah menyayanginya kepada hamba-hambanya itu. Terutama ketika di bulan Ramadan itu malam harinya dihidupkan atau qiyamul lail, berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk memperbanyak ibadah di tengah malamnya ya, yang dianjurkan adalah sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di malam harinya itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoa ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 momen. Sebenarnya ya masih banyak momen-momen yang perlu untuk diamalkan di bulan Ramadan ini. Itulah mungkin apa yang saya sampaikan. Juga perlu saya sampaikan, ya perlu juga diketahui oleh umat Islam bahwa sepertinya Ramadan awal puasa ini mungkin ada
ada perbedaan. Ya, jadi ada perbedaan mengawali puasa. Jadi ada yang saya sampaikan agar kamu tidak kaget lah. Ada yang menjalankan malam 11 itu taraweh, ada juga yang mengawali malam 12 tarawehnya. Jadi 11 dan 12 ada yang puasa 11 tanggal 11-nya maksudnya 11 Maret, diam 11 Maret, dan juga ada yang 12 Maret. Jadi itu untuk perlu kita ketahui bersama agar umat Islam itu jangan kaget, tapi justru untuk berpikir dewasa. Ya, kenapa sih kok ada perbedaan semacam itu? Dulu-dulu kan tidak ada. Kita umat Islam itu harus berpikir dan cerdas untuk berpikir. Kenapa sih sekarang kok puasa pada sejen-sejenan? Ini perlu diketahui. Insya Allah badannya sama, tapi awalnya itu yang ada perbedaan. Insya Allah. Tapi mungkin dari besok sama. Besok sama. Ya, kalau memang sama sih ya alhamdulillah. Sama. Sama kita kayaknya ya. Ini saya menyampaikan dikemungkinkan ada. Karena ada dua versi ya. Yang pertama itu adalah lewat hisab, lewat perhitungan ilmu falak. Itu yang tanggal 11-nya puasa. Yang tanggal 12 itu melalui penglihatan secara langsung bulan hilal. Jadi kalau lewat hisab itu perhitungan yang sudah sebelum-belumnya itu sudah dihitung. Jadi sudah bisa menentukan awal Ramadan dan 1 Syawalnya dan juga 10 Zulhijjahnya saja sudah dihitung lewat perhitungan ilmu hijab itu. Itulah karena sekarang sudah ilmunya itu ilmu yang sudah pada canggih dan orang yang sudah pada pinter-pinter. Itu sebabnya kalau melihat bulan secara langsung itu dikhawatirkan ketika mbok ya pada malam sore harinya namanya melihat bulan langsung tidak bisa karena terhalang oleh mungkin mendung. Makanya pada awal Ramadan itu ada sidang isbat namanya untuk menentukan kebersamaan para ulama itu menentukan tanggal 1 Ramadannya. Jadi mari kita saling menghormati, jangan malah saling bersikut-sikutan. Itu adalah bukan pikiran yang dewasa. Tapi itu semua adalah umat Islam. Jadi bukan golongan atau organisasi, semuanya adalah umat Islam yang berpikiran ya, yang sudah pada pinter-pinter. Jadi jangan sampai umpamanya terjadi perbedaan itu, janganlah kita menjadi gontok-gontokan atau munafik. Nah, warga gue suka puasa sisan. Ini yang dikhawatirkan seperti itu. Makanya kita harus berpikir dewasa. Jangan sampai gontok-gontokan karena kita adalah Islamnya itu satu, Allahnya juga satu, Nabinya juga satu, kiblatnya juga satu. Kenapa gontok-gontokan dan beda pendapat kok menjadi saling tidak mengenal, atau golongan ini mengaku paling benar, golongan ini mengaku paling benar, itu tidak seperti itu. Tapi Islam adalah sebagai agama perdamaian, agama yang damai, mengajak umatnya pada saling menghormati, bukan saling gontok-gontokan. Itu yang perlu kita sampaikan, karena kita adalah umat Islam berkewajiban untuk
mengingatkan kepada saudaranya. Untuk itu mari kita sekali lagi sambut Ramadan ini dengan gembira. Kita persiapkan hati kita yang bersih. Jangan ketauhidan kita dicampur adukan dengan kesirikan. Umpamanya mau puasa gawe sajen bubur abang putih, gawe gedang raja emas. Nah itu bukan cara Islam. Itu bukan cara Islam. Yang cara Islam ya kita menyambut Ramadan, kita menjalankan, kita persiapkan yang kira-kira untuk ya perbekalan Ramadan itu. Jadi sebelumnya kita persiapkan, kita atur, kita jadwal mungkin puasanya 10 hari yang pertama kita harus bisa menghafal Al-Quran ya umpamanya 1 juz umpamanya, atau kita bisa menghafal doa-doa, atau kita bisa membaca juz ngama apal. Ini ada kemajuan, berarti puasa kita. Nanti puasa puluhan yang kedua nanti bisa hafal lagi mungkin juz amma yang surat apa, atau doa-doa yang ada tuntunnya dari Nabi. Kemudian yang puluhan yang terakhir mungkin apalagi harus bisa hafal ayat ini, Quran ini yang dikarepkan oleh Islam. Bukan hanya sekedar menjalankan puasa saja, menahan lapar dan haus saja, tapi ada nilai tambahnya ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nanti jadi benar-benar sehabis Ramadan itu ada perbedaan yang biasanya orang taat beda karo maring Allah jadi lebih taat. Perbedaan sing maune ora apik karo lingkungan dadi apik karo lingkungan. Ini ada nilai tambah dalam kita menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan saja itu semua bisa kita realisasikan nanti, dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan lahir batin, saling mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik yang diharapkan. Amin. Itulah mungkin apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menggugah semangat kita, bisa menambah kepahaman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya telah memberikan banyak petuah dan petunjuk serta arahannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh kita sekalian. Yang pastinya bahwa kita yang saling beribadah harus ada peningkatan. Ini sewu, kalau kita sekarang lagi beribadah ya, ajib mawon deh. Setelah ada peningkatan sama Bang Bobong. Dan Nabi kan bersabda, apabila hari ini kita beribadah ajib, tidak baik yang datang itu termasuk orang yang rugi Pak kami sekalian. Jadi kalau kita ibadah meningkat, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi istilahnya batin. Jadi ajub orang yang termasuk orang yang rugi, tidak beruntung. Kita semakin sana meningkat, kita termasuk orang yang beruntung. Nanti akan selamat di akhirat. Tidak Badai simak kepada orang ini ya, sama simak ya, jangan bicara ya, jangan sebelah kanan, sebelah kiri, bicara sendiri ya.